Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Tita SR. Tentunya yang masih membahas tentang GERD, anxiety, dan psikosomatis ya. Nah, sebelumnya apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semakin baik ya, semakin hari semakin sehat. Kemudian juga secepatnya memperoleh kesembuhan ya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya saya minta maaf nih, baru sempat upload video lagi ya setelah beberapa minggu saya tidak upload video karena kebetulan saya sangat sibuk ya, banyak pekerjaan. Kemudian juga di rumah ada kerjaan yang sangat full gitu ya, yang memang membutuhkan waktu yang ekstra. Nah teman-teman, meskipun saya jarang upload video, mudah-mudahan yang sering nonton video saya, yang sudah nonton video saya, nah mudah-mudahan itu jadi wasilah ya untuk kesembuhan kalian, dengan tips yang saya berikan, tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami ya. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai penyebab sulit sembuh ya, atau kadang kita sering bertanya-tanya kenapa susah sekali atau lama sekali mau sembuh dari sakit GERD, anxiety, dan psikosomatis ini gitu ya. Nah ini berdasarkan pengalaman saya dulu, jadi banyak hal yang menghambat proses penyembuhan kita ya. Nah ini pengalaman saya dulu. Yang pertama, kita sering istilahnya merasa rasa sensasi di tubuh, padahal tubuh kita itu sudah membaik, sudah lebih jauh atau lebih enakan dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, cuma karena saking lamanya merasakan banyak sensasi di tubuh, merasakan ketakutan. Nah, jadi ketika kita merasakan ada sesuatu yang tidak nyaman di tubuh itu, jadi dirasa-rasa ya. Nah, akhirnya yang muncul hanya sedikit, misalkan ya, hanya sedikit nyoleknya, tapi kalau kita merasa-rasa ya akhirnya terasa sangat besar gitu ya. Nah itu terlalu merasa-rasa sensasi, atau seolah-olah ketika kita sudah merasakan sedikit demi sedikit perubahan atau kesembuhan yang tadinya seharian banyak sensasi, misalkan sudah sensasinya berkurang. Nah ketika kita merasakan ada sensasi yang sembuh atau hilang, nah seolah-olah kita itu mencari, loh kenapa biasanya kan kalau banyak aktivitas, misalkan saya itu berasa lemas atau ngos-ngosan, tapi ini kok tidak. Nah itu jadi seolah-olah kita mengundang sendiri ya sensasinya gitu, makanya muncul lagi. Nah kemudian juga yang sering saya lakukan dulu, nah saya ketika ada teman yang bisa diajak ngobrol atau istilahnya diajak curhat, tapi teman yang sama pernah atau yang sama terkena anxiety dan psikosomatis ya. Nah jadi kita bawaannya pengen bertanya ketika ada sensasi di tubuh muncul, misalkan terasa begah. Nah kita kan pengen ngobrol ya, pengen bertanya, misalkan kak, kakak dulu pernah nggak kayak gini, misalkan perutnya begah atau perutnya melilit. Nah misalkan, nah ketika teman saya mengatakan, oh iya saya dulu pernah, saya juga pernah, lama itu yang dirasakan oleh saya. Nah jadi kadang saya tidak mencari solusi, yang ada hanya sekedar mencari istilahnya ketenangan, menyamakan sensasi. Nah ketika sama, oh ya udah, sama orang lain juga sama merasakan ini, nah cukup sampai di situ, tidak mencari solusinya ya.
Nah itu, jadi ya akhirnya lama sensasi yang muncul di tubuh kita itu ya terus-terusan muncul itu, karena seolah-olah kita mengundang gitu atau merasa-rasa kemudian menyamakan dengan orang lain. Nah, sementara ketika saya bertanya lagi ke orang yang lain lagi, misalkan tapi sama terkena gangguan ini ya. Nah, ketika saya, Bu, pernah nggak saya itu misalkan ya, saya itu sering sakit pinggang. Nah, ketika orang tersebut menjawab, oh saya nggak pernah. Nah, itu yang ada malah membuat kecemasan kita muncul lagi, semakin tinggi, berpikir lagi yang negatif-negatif ya. Nah, akhirnya memikirkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, jadi eh, ketika bertanya tidak sesuai, nah, aduh kok saya beda, duh jangan-jangan saya nih terkena penyakit ini itu atau apa. Nah, itu yang ada malah yang tadinya sudah tidur nyenyak jadinya keganggu lagi karena mikirin kok orang lain beda, kok saya sakitnya begini. Nah itu, meskipun dari 1001 macam sensasi itu semuanya hampir sensasinya mirip ya semua, tapi ketika kita bertanya kepada orang yang sudah sembuh, nah mungkin eh, beliau juga pernah merasakan sensasi itu, tapi karena sudah sembuh, nah kadang lupa gitu. Oh, perasaan gak pernah sakit itu, misalkan ketika yang muncul sensasi itu dulu di teman saya itu misalkan hanya sebentar, makanya lupa. Berbeda dengan sensasi yang keliengan, sempoyongan, mata buram, itu memang hampir semua merasakan itu dan sensasinya cukup lama pastinya. Teman kita pun istilahnya tidak akan lupa dengan rasa-rasa itu ya, kecuali kalau yang sekedar mampir sejenak atau sedikit ya mampirnya ketika ada yang cenut-cenut di tubuh misalkan. Nah itu kan pastinya lupa. Nah kalau orangnya sudah sembuh, nah makanya ketika kita masih merasakan banyak sensasi, nah jangan mau bertanya sekedar menyamakan saja, jangan sekedar bikin tenang, tapi tenangnya cuma di saat itu saja. Ketika besok ada lagi, muncul lagi, nah kita kan pikiran keganggu lagi, muncul lagi pikiran negatif, nah akhirnya bertanya lagi. Nah kalau misalkan terus-terusan kayak gitu tidak ada solusi. Jadi kalau kita pengen cepat sembuh, tips yang saya berikan ya, jadi itu pengalaman saya, jangan diikuti seperti itu. Jadinya saya ya lama, karena ketika banyak mentor yang saya ikuti, yang kemudian banyak yang bisa uh, komunikasi dengan saya, tapi kalau saya sekedar bertanya menyamakan sensasi, ya akhirnya tidak menemukan jalan untuk kesembuhan. Akhirnya cuma dapat ketenangan, tapi sesaat ketenangannya. Nah, itu ya. Jadi jangan menyamakan ya. Jadi mending kalau misalkan sensasinya sama, tapi kalau tidak nantinya yang kita sendiri yang ribet ya gitu. Jadi muncul lagi pikiran-pikiran negatifnya, muncul lagi ketakutan-ketakutannya. Nah, itu. Kemudian biasanya ketika sesuatu datang atau apa yang kita pikirkan, hal-hal yang tidak kita inginkan atau hal yang negatif, nah otomatis kan di tubuh kita itu bermunculan sensasi, kemudian juga berasa sempoyongan dan yang lainnya itu pasti muncul, dan teman-temannya. Nah jadi supaya kita cepat sembuh, nah jadi mendingan kita ingat ketika kita apa istilahnya sedang sembuh misalkan. Nah rasa ini dulu hilangnya dengan cara begini misalkan. Nah jadi ketika muncul hal-hal atau apa sensasi-sensasi di tubuh yang gak nyaman, efek dari pikiran kita, nah mending kita berusaha kita mencari solusinya. Kalau kita sudah paham tentang diri teman-teman atau apa yang dirasakan oleh teman-teman, itu munculnya dari pola pikir misalkan. Nah jadi mending kita kembali ke pola pikir kita, apa sih yang sedang kita pikirkan. Oh kita ini sedang takut mendengar hal yang negatif misalkan.
Nah, jadi sebisa mungkin kita hindari hal itu supaya ketika pikiran kita sudah normal lagi, nah sensasi pun ikut hilang gitu ya. Jadi penyebab sulit sembuh itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan, jadi menyamakan sensasi. Kemudian ketika sensasinya sudah berkurang, seolah-olah kita undang, menunggu-nunggu, kenapa ya, padahal kemarin kepala ini berat tapi sekarang kok kayak gini, jangan-jangan. Nah, jadi serba salah sebenarnya. Orang yang anxiety psikosomatis itu serba salah, dikasih banyak sensasi, mikir negatif, takut ini, takut itu, takut penyakit berat, takut apa ya. Nah, ketika kita sudah sembuh, sensasinya pada pergi, nah kita kembali normal, nah berpikir lagi, pasti pikirannya itu negatif lagi. Pikirannya itu pengalaman saya ya, loh kemarin padahal saya kepala ini berat gitu, terus keliengan, sempoyongan, nggak bisa mau berdiri pun takut gitu. Tapi kok sekarang terasa ringan badan, loh jangan-jangan ini sekarang mau gimana misalkan. Nah itu tetap jadi hal apapun dipikirkan. Jadi intinya dari pola pikirnya ya. Ketika kita pengen sembuh, benar-benar kesembuhan itu ingin cepat didapatkan. Nah, yang paling utama pola pikirnya dijaga. Disadari ketika kita sedang berpikir hal yang negatif. Sebisa mungkin dialihkan dengan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang ringan, misalkan aktivitas di rumah gitu ya, apa misalkan pekerjaan-pekerjaan di rumah, atau alihkan dengan hobi. Misalkan kalau misalkan hobinya menanam tanaman, nah coba alihkan ke hobi yang memang istilahnya bisa mengalihkan pikiran-pikiran negatif yang bisa muncul di diri kita ya. Nah itu karena berdasarkan pengetahuan yang saya dapat, ketika kita diam, nah maka apa istilahnya, otak kita yang akan bergerak ya, akhirnya bergeraknya memikirkan hal-hal yang negatif. Tapi kalau kitanya bergerak, tubuhnya bergerak, beraktivitas, nah seolah-olah teralihkan. Jadi otak itu tidak ada kesempatan untuk berpikir hal-hal yang negatif. Nah itu, jadi ketika muncul sensasi-sensasi di tubuh yang bikin kita takut, nah apalagi teman-teman kan sering periksa ke dokter, bahkan sudah EKG ataupun yang lainnya ya, endoskopi dan yang lainnya. Nah, kan sudah diyakinkan itu dengan hasil, sudah ada buktinya bahwa teman-teman itu baik-baik saja, bahwa organ tubuhnya sehat semua. Nah, cuma masih ada sensasi yang muncul di tubuh kita, berarti itu dari pola pikir atau yang dinamakan psikosomatis itu. Nah, itu mungkin teman-teman, kalau kita ingin cepat sembuh, jadi intinya ketika kita mencari teman, biasanya kan pengen yang sama pernah terkena, karena memang kalau teman yang kita ajak ngobrol yang tidak pengalaman atau tidak mengalami gangguan ini, nah akhirnya justru akan menambah ketakutan pada diri kita. Nah, jadi mending bagusnya cari yang sama, tapi jangan untuk sekedar menyamakan, tapi minta solusi. Misalkan teman bisa sembuh, itu kayak gimana, solusinya apa? Nah itu ya. Nah itu teman-teman, jadi supaya cepat sembuh, cari solusinya. Jangan sekedar menyamakan untuk ketenangan saja gitu ya. Jadi yang paling utamanya dijaga pola pikirnya, dikontrol pola pikirnya, dan juga mencari solusi supaya kita cepat membaik, cepat sembuh kembali normal seperti dulu itu ya. Nah mungkin teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan bisa jadi wasilah untuk kesembuhan teman-teman. Yang baik-baiknya silahkan diikuti ya. Mudah-mudahan teman-teman juga secepatnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan juga saya tidak lupa untuk berterima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton video ini dan juga sudah
like dan subscribe dan juga menyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Dan juga untuk yang baru menemukan video saya ini, nah silahkan di subscribe dulu dan juga nyalakan tombol loncengnya supaya nanti saya ketika saya bikin video lagi muncul ya notifikasinya. Kemudian juga jangan lupa di like dan silahkan sharing di kolom komentar. Nah itu saja dulu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.